Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Batia Rizky Ihsani ditemani rekan saya Raffi Evan Paris akan menjelaskan sedikit review materi pada pertemuan tanggal 13 Desember 2022. Nah, pertama kita akan mereview tentang komponen motherboard. Motherboard atau sering juga kita kenal dengan nama mainboard atau biasanya orang-orang itu menyebut juga MUBO adalah sebuah perangkat keras dalam sistem komputer yang berbentuk print circuit board atau biasanya disingkat PCB. Kemudian apa sih fungsi dari motherboard itu? Fungsinya yaitu menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer. Motherboard bisa dikatakan sebagai tulang punggung dari sistem komputer. Semua komponen komputer pasti terhubung dengan motherboard, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, ini penampakan dari motherboard beserta komponen-komponennya yang akan dijelaskan oleh Raffi Evan Paris. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Saya akan menjelaskan beberapa komponen dari motherboard ya, yang sudah tertera beberapa angka di sana. Yang pertama itu adalah soket prosesor, di mana soket ini merupakan tempat di mana prosesor dipasang. Jenis soket menentukan prosesor, apa yang bisa dipasang pada soket tersebut. Jadi soket tertentu hanya bisa dipasang pada prosesor tertentu. Lalu pada nomor 2 ada slot memori, di mana slot memori ini digunakan untuk memasang memori utama komputer dan juga jenis memori juga berbeda-beda, jadi tergantung sistemnya yang digunakan apa. Lalu ketiga itu ada NOT bridge, di mana NOT bridge ini merupakan sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem, memori, dan saluran utama motherboard. Yang keempat ada short bridge, sebutan untuk komponen pembantu NOT bridge yang menghubungkan NOT bridge dengan komponen atau penetra lainnya. Mohon maaf, saya akan lanjutkan. Lalu nomor 5 ada slot PCI Express. Ini merupakan slot khusus yang biasanya dipasangin oleh kartu VGA generasi terbaru. Lalu ada slot PCI Express X1, di mana merupakan slot untuk memasang peripheral lainnya selain kartu VGA. Lalu yang ketujuh ada slot AGP, yang dimana slot AGP merupakan slot khusus untuk memasang kartu VGA generasi sebelum yang adanya slot PCI Express. Jadi itu adalah slot yang model lama. Lalu ada slot PCI juga. Slot PCI merupakan slot umum yang biasa digunakan untuk memasang kartu atau card dengan kecepatan di bawah slot AGP dan PCI Express. Lalu yang kesembilan ada BIOS, Basic Input atau Output System, di mana merupakan program kecil yang dimasukkan ke dalam IC ROM atau flash yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi dari sebuah motherboard. Lalu yang di nomor 10 ada baterai CMOS, di mana baterai CMOS khusus untuk memberikan daya kepada BIOS. Jadi kalau misalnya tidak ada baterai CMOS, BIOS tidak bisa nyala. Lalu yang 11 ada port SATA. Port SATA merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru yang dimana port SATA bisa digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Lalu ada port EDA yang merupakan port antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Lalu yang ke-13 ada port floppy disk yang digunakan untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot atau disket oleh floppy disk. Lalu yang ke-14 ada port power, di mana port tersebut tentu saja untuk memberikan
daya kepada sistem komputer. Lalu yang terakhir yang nomor 15 ada back panel, di mana back panel merupakan kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC. Berikut tadi yang telah saya sampaikan merupakan komponen-komponen motherboard yang sangat penting untuk sangat penting berada di motherboard. Apabila itu tidak ada, ya berarti itu bukan motherboard. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Raffi Evan Paris. Oke, kemarin kan kita mendapatkan sebuah pertanyaan dari Pak Deki Satria mengenai IC shortage. Nah, menurut saudara Raffi ini gimana untuk IC shortage itu? IC shortage itu sebenarnya shortage itu artinya kelangkaan ya. Jadi mungkin IC saja ya. IC itu yang merupakan chip yang penting untuk digunakan oleh perangkat elektronik ya. Jadi apabila tidak ada chip, ya barang elektronik tersebut ya tidak bisa digunakan. Namun pada pada pertanyaan Pak Deki tersebut, Pak Deki menanyakan kenapa chip chip di tahun ini atau tahun kemarinnya juga itu sangat sulit ditemukan. Saya telah mencarinya di beberapa artikel ya, di terutama dari Prime Channel ini yang menyatakan bahwa chip diprediksi kelangkaan chip diprediksi belum usai di tahun 2022 maupun 2023. Apa itu global chip shortage atau kelangkaan chip? Chip shortage tersendiri adalah krisis global yang sedang berlangsung di mana permintaan chip atau semikonduktor melebihi pasokan yang bisa dipenuhi oleh para produsen. Ya, yang seperti kita tahu pada tahun 2020
Habis itu dari sisi perusahaan mau nggak mau harus mencari alternatif lain untuk bagaimana caranya biar apa namanya harga ini nggak melambung naik gitu. Jadinya IC shortage ini emang istilahnya dampaknya itu kena banget di dunia saat ini gitu. Di mana pada era ini sangat bergantung pada digitalisasi ya. Ya betul. Sterilisasi itu menyebabkan salah satu juga penyebabnya. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun tindakan kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Batiarisi Isani dan rekan saya Raffi Evan Paris. Mohon undur diri. Dadah. Dadah Bu Rika. Sampai berjumpa.